Sejak tahu resep ini, aku tuh nggak pernah lagi beli roti di toko kue. Jadi ini tuh roti sosis yang biasa dijual di toko roti, rasanya itu enak banget dan ini lembutnya bisa tahan sampai berhari-hari. Dalam video kali ini aku pengen share resep dan tipsnya supaya teman-teman bisa bikin roti sosis sendiri juga di rumah. Yuk langsung aja kita mulai. Untuk rotinya, di sini aku pakai bahan dasar roti manis ya. Pertama, masukkan gula pasir dan juga susu bubuk. Tambahkan ragi, bread improver, dan juga pelembut roti. Seperti biasa, untuk margarinnya aku selalu masukkan di awal ya. Setelah itu, tambahkan 1 butir telur utuh. Terakhir, masukkan air es. Kalau mau lebih enak, sebenarnya ini bisa banget pakai susu cair dingin. Susu cair atau airnya ini wajib dalam kondisi dingin atau suhu kulkas ya. Karena biasanya kalau menggunakan air suhu ruang saat proses pengadukan atau proses pengulenan, mixer kita itu menghantarkan panas yang mengakibatkan suhu dalam adonan juga berubah menjadi lebih panas dan itu akan mengakibatkan ragi menjadi aktif sebelum waktunya. Jadi sebaiknya menggunakan air es aja ya. Untuk adonannya ini cukup di mixer sampai setengah kalis aja, setelah itu masukkan garam, kemudian ini di mixer lagi sampai menjadi kalis elastis atau membentuk window pane. Tujuan garam dimasukkan di akhir supaya dia tidak mengganggu kerja ragi. Ragi dan garam tidak bisa dijadikan satu dalam waktu yang bersamaan karena biasanya raginya bakalan mati dan akan mengakibatkan adonannya menjadi bantet. Nah ini udah selesai aku adonin, ini kurang lebih memakan waktu sekitar 15 menit sampai mendapatkan adonan kalis elastis seperti ini karena saya menggunakan hand mixer aja. Kalau teman-teman menggunakan stand mixer, saya rasa dia bakalan lebih cepat kalis. Nah ini adalah salah satu kunci keberhasilan bikin roti manis adalah adonannya ini kalis elastis, kalau direntangkan dia akan membentuk window pane dan dia nggak akan mudah sobek. Kalau bentuk adonannya sudah seperti ini, berarti kita bisa lanjut ke tahap proofing. Sebelum di proofing, ini mau lanjut aku bulat-bulatkan dulu karena mau langsung aku potong dan timbang. Jadi nanti ketika adonannya sudah dipotong timbang, tinggal dibentuk aja sesuai selera. Sebelum dipotong-potong, di sini aku mau bulat-bulatkan seperti itu supaya lebih mudah dipotong-potongnya. Nah, ini lanjut untuk adonannya aku potong-potong. Untuk beratnya aku timbang sekitar 55 gram. Silakan disesuaikan dengan bentuk paper cup yang akan kalian gunakan ya. Di sini paper cupnya aku pakai yang agak panjang, jadi untuk besarnya kurang lebih 55 gram itu sudah cukup lah. Setelah adonannya di rounding, lanjut di sini aku mau tata di tempat yang sudah aku oles tipis dengan margarin supaya nanti dia nggak lengket. Lanjut proofing adonannya ini selama kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit ini adonannya sudah mulai mengembang dan ini sudah bisa dicetak. Ambil 1 buah adonan, kemudian dipipihkan. Di sini aku menggunakan bantuan rolling pin. Untuk cara membentuknya boleh teman-teman simak aja di video ya. Setelah selesai dicetak, pindahkan adonan ke atas paper cup. Untuk paper cupnya di sini aku pakai yang tipe laminasi supaya nanti kuenya nggak susah dikeluarkan saat sudah matang. Kalau udah selesai, ini resting adonan selama 15 menit supaya adonan menjadi lebih rileks. Setelah itu, di sini aku mau tambahkan sosis di bagian atasnya. Di sini aku pakai sosis ayam. Untuk jenis dan merek sosisnya silahkan disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Untuk cara-caranya silahkan disimak videonya. Di sini bagian tengahnya aku kerat-kerat seperti itu menggunakan gunting aja supaya dia kelihatan lebih rapi. Setelah itu tambahkan sosis di bagian tengahnya sambil sedikit ditekan-tekan seperti itu. Selanjutnya, final proofing adonan selama 1 jam sampai adonannya mengembang 2 kali lipat. Sebelum di oven, di sini aku mau olesi dulu dengan susu cair supaya nanti warnanya jadi lebih cakep. Dan juga bagian permukaannya jadi lebih lembab.
Lanjut di sini aku mau kasih saus di bagian atasnya. Untuk sausnya terserah mau pakai saus tomat, saus cabai atau apapun. Di sini aku pakai saus bolognese supaya rasanya itu lebih enak dan dia nggak pedas karena ada anak aku yang ikut makan. Jangan lupa diratakan di bagian pinggir-pinggirnya. Ini sebenarnya bentukannya boleh terserah selera aja sih. Kalau aku senangnya kayak gitu, dibalut di bagian atasnya jadi bagian sosisnya itu kena juga. Terus di sini aku mau kasih lagi mayonnaise di bagian atasnya. Ini mayonnaise-nya yang plain. Step terakhir di sini aku tambahkan keju yang sudah diparut. Sebenarnya lebih enak kalau pakai keju mozzarella, cuma aku lagi kosong keju mozzarellanya di rumah, jadi aku pakai yang ada aja. Di sini aku pakai keju cheddar. Selanjutnya oven roti menggunakan suhu 180 derajat api atas bawah selama kurang lebih 20 menit atau bisa disesuaikan dengan suhu oven masing-masing ya. Kalau udah, ini tinggal diangkat dan disajikan. Nah, ini roti sosisnya udah jadi. Kalau ini untuk dijual, boleh dikemas menggunakan plastik OPP. Untuk rotinya nih bener-bener gembul dan lembut banget. Di bagian bawahnya juga warnanya nggak terlalu coklat, dia matangnya pas. Roti ini tuh bisa bertahan 3-4 hari di suhu ruang ya. Jangan lupa kalau ditaruh di suhu ruang, ini dimasukkan ke dalam tempat yang kedap udara supaya dia bagian permukaannya nggak kering. Gimana, gampang banget kan bikinnya? Jadi jangan lupa cobain ya. Happy cooking!